Islam di Brunei. Dilihat dari sejarahnya, Brunei adalah salah satu kerajaan tertua di Asia Tenggara. Sebelum abad ke-16, Brunei memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di wilayah Kalimantan dan Filipina. Sesudah merdeka pada tahun 1984, Brunei kembali menunjukkan usaha serius dalam upaya penyebaran syiar Islam, termasuk dalam suasana politik yang masih baru. Di antara langkah-langkah yang diambil ialah mendirikan lembaga-lembaga modern yang selaras dengan tuntutan Islam. Sebagai negara yang menganut sistem hukum agama, Brunei Darussalam menerapkan hukum syariah dalam perundangan negara. Untuk mendorong dan menopang kualitas keagamaan masyarakat, didirikan sejumlah pusat kajian Islam serta lembaga keuangan Islam. Sama seperti Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam dengan mazhab Syafi'i, di Brunei juga demikian. Konsep akidah yang dipegang adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bahkan, sejak memproklamasikan diri sebagai negara merdeka, Brunei telah memastikan konsep Melayu Islam Baraja sebagai falsafah negara dengan seorang sultan sebagai kepala negaranya. Saat ini Brunei Darussalam dipimpin oleh Sultan Hasan al-Bolkiah dan Brunei merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Asia Tenggara dengan latar belakang sejarah Islam yang gemilang. Setelah merdeka, Brunei menjadi sebuah negara Melayu Islam Baraja. Melayu diartikan dengan negara Melayu yang mengamalkan nilai-nilai tradisi atau kebudayaan Melayu yang memiliki unsur-unsur kebaikan dan menguntungkan. Islam diartikan sebagai suatu kepercayaan yang dianut negara yang bermazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah sesuai dengan konstitusi dan cita-cita kemerdekaannya. Baraja adalah suatu sistem tradisi Melayu yang telah lama ada. Brunei merdeka sebagai negara Islam di bawah pimpinan Sultan ke-29, yaitu Sultan Hasan al-Bolkiah Muizzuddin wad-Daulah. Panggilan resmi kenegaraan Sultan adalah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda dan yang dipersatukan negeri. Gelar Muizzuddin wad-Daulah atau Pinata Agama dan Negara menunjukkan ciri keislaman yang selalu melekat pada setiap raja yang memerintah. Dinamika Islam di Brunei. Pada tahun 1991, kaum muslim di Brunei 64% dan memasuki tahun 2004, penduduk Brunei berjumlah 443.653 jiwa, sementara umat muslim masih tetap menjadi dominan sebagaimana sebelumnya. Maka bisa saja diperkirakan bahwa saat ini jumlah mereka berkisar antara 80-90%. Selebihnya 10% adalah Cina yang berprofesi sebagai pedagang atau pengusaha dan masyarakat campuran dari berbagai negara Eropa yang bekerja di Brunei. Peningkatan jumlah populasi umat Islam antara 80-90% tersebut dapat saja dipertanggungjawabkan karena pihak Sultan sebagai pengusaha pemerintah di Brunei, sebagaimana yang berkali-kali ditegaskan, benar-benar menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Itu berarti sangat mustahil populasi umat Islam menurun, tetapi justru mengalami perkembangan dari segi kuantitas seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Kemapanan eksistensi Islam di Brunei dewasa ini juga dapat dilihat dari bangunan masjidnya yang sangat megah. Sebab Lukman Hakim Hasibuan menyatakan, keberadaan masjid pada suatu tempat menandakan kehidupan masyarakatnya yang maju. Masjid Bandar Seri Begawan di Brunei sebagai masjid jami' dijadikan sebagai pusat kegiatan keagamaan dan penyebaran Islam. Masjid inilah yang kini menjadi mercu tanda dan keanggunan dakwah Islam di Brunei. Di samping masjidnya yang berkubah, Istana Negara Brunei yang disebut Istana Nurul Iman, tempat keluarga Sultan sangat besar dengan kubah yang berlapis emas. Istana ini juga sebagai simbol eksistensi Islam di Brunei yang memiliki kemapanan saat ini. Pendidikan Islam di Brunei telah mengalami reformasi yang pada awalnya dilakukan secara pribadi oleh para ulama melalui lembaga yang dimilikinya. Namun saat sekarang ini, pendidikan agama lebih sistematik. Guru-guru agama harus ditatar di sekolah agama yang dikenal. Pendidikan agama Islam juga menjadi salah satu mata pelajaran yang diterapkan di seluruh sekolah. Prospek posisi sentral Islam lagi-lagi diperkuat dengan kemajuan Brunei dalam segala sektor, terutama sektor perminyakan dan industri, yang tentu saja memiliki sumbangsi besar terhadap kejajahan Islam itu sendiri. Negara ini menjadi kaya dengan sektor tersebut, dan akan menjadikan masyarakatnya semakin meningkat pula, terutama peningkatan dari segi pengalaman keagamaan, kemakmuran dan kesejahteraan dalam bidang agama yang dinikmati masyarakat Muslim Brunei dewasa ini memang sangat beralasan, sebab semua aktivitas kerajaan
kerajaan dan aturan pemerintah berfungsi untuk memperkokoh eksistensi Islam. Pemerintah yang melarang jual beli minuman keras, pelarangan sekte-sekte Islam keras seperti Al-Arqam dan selainnya sebagai indikator bahwa Brunei tetap menjadi Darussalam, sebuah negara aman yang sejahtera, terhindar dari berbagai ancaman, gangguan dan kekacauan baik dari dalam negeri sendiri maupun dari luar negerinya. Sejarah Islam di Singapura. Masuknya Islam di Singapura diduga bermula dari kaum muslim pendatang yang berprofesi sebagai pedagang. Proses masuknya Islam di Singapura terjadi bersama dengan masuknya para pedagang muslim dari Arab dan Persia. Ia berlangsung pada abad ke-8 hingga abad ke-15. Hal ini dipengaruhi oleh jalur pelayaran dan perdagangan dunia. Kota-kota pesisir dan pelabuhan di Singapura pun menjadi pemukiman bagi para pedagang muslim dari berbagai negara. Para pedagang tersebut tidak hanya singgah, tapi beberapa di antaranya juga menetap dan berkeluarga di wilayah tersebut. Dengan demikian, Islam diduga kuat telah hadir di Singapura sejak abad ke-8. Zaman kerajaan. Sejak periode Kerajaan Sriwijaya, wilayah Singapura menjadi kekuasaan kerajaan di sekitarnya. Hal ini karena Singapura merupakan kota pedagang yang memiliki pelabuhan-pelabuhan penting dalam jaringan perdagangan internasional. Pada abad ke-15, Singapura pernah dikuasai kerajaan Ayutthaya di Thailand, sebelum akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Malaka yang diperintah oleh Raja Parameswara. Parameswara mendirikan wilayah perdagangan dengan bandar-bandar yang kemudian semakin ramai dikunjungi oleh pedagang. Sejarah Islam di Singapura. Pada periode inilah, pedagang muslim di Singapura mulai menyebarkan agama Islam dengan berbagai cara. Pedagang muslim yang tinggal di Singapura banyak menikahi orang-orang pribumi yang kemudian membentuk komunitas Islam secara perlahan. Pada masa ini, pembelajaran agama Islam masih dilakukan dengan sangat sederhana melalui rumah-rumah, surau-surau dan masjid zaman kolonial. Setelah Kesultanan Malaka dikalahkan Portugis pada 1511, penyebaran Islam di Singapura terhenti. Portugis membuat Kesultanan Malaka terpaksa memindahkan pusat pemerintahannya ke bagian selatan. Selama masa penjajahan Portugis, Islam di Singapura tidak mengalami perkembangan. Setelah Portugis diusir oleh Belanda pada 1641, ajaran Islam di Singapura perlahan mulai tersebar lagi pada 1880-an. Pusat pendidikan Islam di Singapura terletak di Kampung Glam, namun tidak lama kemudian Inggris datang dan menduduki Singapura hingga pertengahan abad ke-20. Pada masa ini, ajaran Islam juga tidak berkembang. Dinamika Islam di Singapura. Muslim Singapura secara politis tergolong minoritas yang hidup di tengah masyarakat plural dan multikultural. Suzaina Kadir 2004. Sejak kolonialisasi Inggris, keragaman etnis, budaya, dan agama semakin tampak jelas di negara ini. Sebagai konsekuensi dari lajunya arus migrasi terutama dari etnis Cina Hepner 2001. Selain itu, arus modernisasi dan pembangunan yang begitu pesat serta ekonomi global modern yang berlangsung di negara ini memerlukan tenaga kerja yang handal dan profesional di bidangnya. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab lajunya arus migrasi tenaga kerja dari berbagai belahan dunia ke negara ini, sehingga semakin menambah keragaman etnik, budaya, dan agama pluralitas dan multikultural warga Singapura. Muslim hanya 15% dari seluruh jumlah penduduk, di mana sekitar 13,4% diantaranya adalah etnis Melayu dan lain-lain sisanya. Selain itu, bila dilihat dari hubungan negara dan agama, Singapura dikenal sebagai negara sekular, di mana negara menjadi netral dalam permasalahan agama.
tidak mendukung orang beragama maupun Enyedi, 2003. Agama menjadi urusan pribadi. Pemerintah tidak memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur agama setiap individu. Singapura pernah menjadi satu di antara pusat Islam paling penting di Asia Tenggara. Hal itu disebabkan oleh keunggulannya sebagai pintu masuk bagi perdagangan internasional antara Eropa, Timur Tengah, Australia, dan Timur Jauh. Selain sebagai transit perdagangan, posisinya yang strategis juga telah memungkinkannya menjadi pusat informasi dan komunikasi dakwah Islam, baik pada masa Kesultanan Malaka sebelum kedatangan kolonial Eropa, masa kolonial, sampai pada awal abad ke-20. Peran penting tersebut perlahan-lahan berakhir ketika kekuasaan kolonial semakin kokoh dan terus berlanjut ketika pada akhirnya Singapura memisahkan diri dari negara Federasi Malaysia dan menjadi negara republik yang merdeka pada tahun 1965. Umat Islam menjadi minoritas. Selanjutnya komunitas muslim yang sebagian besar adalah bangsa Melayu menempati posisi kelas 2 di bawah etnis Cina. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.